Sindiran politik terus disuarakan oleh PDI Perjuangan seiring menyeberangnya langkah politik Presiden Jokowi dan keluarganya termasuk putranya Gibran Raka Buming Raka menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Elit PDIP juga menyebut Prabowo Gibran sebagai cerminan Neo Orde Baru. Merespon hal itu Gerindra tidak ambil pusing dengan cibiran itu. Kita bahas sore ini bersama narasumber ada Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga Mas Ahmad Khoirul Umam selaku Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak-Bapak, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Waalaikumsalam, Mas salam Heranov, sehat semuanya. Mas Jarod. Iya, Ya Mas Umam. ya sedianya kami juga mengundang dari pihak Gerindra nih Bapak-Bapak, tapi masih belum bisa bergabung sore ini. Tidak apa-apa, kita akan minta pandangan dari kedua atau dari Anda berdua. Saya mau ke Mas Jarod terlebih dahulu. Mas Jarod, duet pasangan Neo Orba yang Anda lontarkan ke Prabowo Subianto ini, termasuk Gibran, masuknya apa ya? Heranos, Ya, jadi saya ini tidak menyindir, ya. ya. Saya ini tidak menyinggung siapapun juga. Hmm. Yang kita sampaikan itu adalah suara-suara dari akar rumput, dari rakyat yang kita temui di pedesaan-pedesaan di Jawa. Kemarin saya ke Jawa Timur, ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah suara-suara yang saya dengar dari rakyat, ya, menyoroti pasca keputusan MK. Betapa sayangnya pamannya Mas Gibran itu kemudian dengan mudah, ya, untuk menabrak konstitusi, untuk merekayasa konstitusi. Ya, kita tidak takut atau kita tidak galau dengan Mas Gibran, tidak. Tapi proses yang tidak benar ini yang ditangkap oleh rakyat bahwa seakan-akan demi ambisi kekuasaan itu apapun itu dilakukan, termasuk di dalam merekayasa hukum, termasuk juga menggerakkan alat-alat negara yang kasus di Gianyar. Ini membuat kita, ya, semakin semangat dan semakin yakin bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu semakin lebih diterima, terutama pada masyarakat di bawah. Masyarakat itu sudah tidak bodoh lagi. Mereka adalah masyarakat yang cerdas, yang mempunyai nilai-nilai moralitas dan etika yang tinggi, yang ada budaya spiritualitas yang tinggi, dan bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan aturan dan mana yang melanggar aturan. Suara-suara seperti itu juga ditangkap oleh para akademisi, oleh intelektual, budayawan, pro demokrasi. Itulah kami semakin yakin dan bersemangat bahwa jawabannya adalah Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang nanti akan membuat terang, Baik. ya, untuk terwujudnya keadilan, Baik. untuk penegakan hukum, untuk melawan nepotisme, Mas Jarod, supaya kita ya. tidak kembali lagi kepada masa-masa kelam di masa Orde Baru. Ini yang kita tangkap. Tapi yang Anda maksudkan di narasi cerminan Neo Orde Baru itu ketika Prabowo Gibran sudah jadi, sudah menang, nanti ada bayang-bayang rezim Orde Baru ini akan terjadi ya? Kita rasakan bersama. Atau justru yang Anda lontarkan ini adalah proses pendaftaran Pilpres ini yang di bawah bayang-bayang rezim baru atau rezim Orde Baru? Prosesnya. Ke keluarga Pak Jokowi ya berarti ya Pak Mas Jarod? Ya, prosesnya dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sudah kelihatan sekali. Maka kami menaruh harapan pada integritas dari Majelis Kehormatan MK yang sekarang lagi bersidang, supaya jalannya demokrasi itu demokrasi yang sehat, demokrasi yang fair, demokrasi yang tidak diintervensi dengan rekayasa hukum dan menabrak konstitusi dengan berbau nepotisme. Itu yang saya sebut dengan Neo Orde Baru. Bahkan ini lebih hebat daripada Orde Baru, ya. Jadi kalau prosesnya seperti itu, gitu ya, maka hasilnya nanti kalau sampai terjadi ini membahayakan Indonesia, membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia. Ini yang sebagai koreksi, sebagai masukan apa yang sudah disampaikan oleh rakyat yang kita temui
di pelosok-pelosok pedesaan di Jawa maupun Sumatera Utara. Mereka di warung-warung ketika kami nongkrong itu bertanya tentang persoalan-persoalan seperti ini. Dan mereka menyayangkan betapa hebatnya, betapa sayangnya Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap keponakannya sehingga bisa meneruskan ini. Ya, ini yang disayangkan. Ini betul-betul melanggar nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akal sehat kita, nilai-nilai spiritualitas kita, akal budi kita. Dan ini keterlaluan, ini contoh yang tidak baik. Oleh sebab itu wajib hukumnya kami menyampaikan apa yang disuarakan oleh rakyat di bawah. Dan ini menambah keyakinan kami untuk bisa memenangkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Saya sendiri merasa bangga dan terhormat betul ketika nanti bertarung melawan mantan menantunya Pak Harto dan melawan anaknya Presiden. Kita akan buktikan bahwa suara rakyat itu tidak bisa dibungkam. Dan kami optimis betul dengan suara-suara seperti itu, maka Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, kalau ini terus-menerus seperti ini, akan bisa menang dalam satu putaran. Itu. Respon Anda, Mas Umam, melihat situasi ini, apakah benar ini suara rakyat atau justru suara kebatinan PDIP sendiri, suara lubuk hati yang paling dalam dilontarkan oleh Pak Jarod ini, Mas Umam? Iya, Mas Heranov, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi adalah sebuah refleksi politik yang cukup dalam, termasuk juga untuk mencermati bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun sebenarnya narasi tentang neo Orde Baru itu bukan sebuah narasi baru, karena bagaimanapun juga sejak 2018, 2019, dulu sejumlah peneliti seperti Thomas Power, kemudian Pak Tim Lindsay dari Melbourne University, kemudian Pak Edward Aspinall, Mitzner, itu menuliskan cukup banyak bagaimana kemudian detail-detail informasi tentang penurunan kualitas demokrasi di Indonesia yang kemudian dikhawatirkan mengembalikan atau mengonsolidasikan kembali akar-akar kekuatan Orde Baru. Dalam konteks ini adalah neo-otoritarianisme, di mana instrumen kekuasaan negara dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Akan tetapi dalam konteks ini tentu akan kita uji apakah misalnya argumen yang disampaikan oleh teman-teman di PDIP, wabil khusus dalam kesempatan ini misalnya oleh Mas Jarod, apakah itu betul-betul sebagai sebuah argumen yang sifatnya temporal, ataukah betul-betul dalam konteks assessment berbasis pada kontemplasi yang mendalam. Kalau misal dia sifatnya temporer, tentu ini bagian dari sebuah retorika di mana PDIP sendiri saat ini termasuk yang merasakan betul-betul sakit hati. Karena situasi yang selama ini diberikan privilege kepada keluarga Pak Jokowi, diberikan dukungan kepada Pak Jokowi, tetapi kemudian ibarat air susu dibalas air tuba. Bagaimanapun juga, pendeklarasian cawapres Gibran mendampingi Pak Prabowo itu betul-betul di luar kendali PDIP dan tidak sesuai dengan aturan, mekanisme, dan juga konstitusi partai. Dan hal ini tentu akan dianggap sebagai sebuah bentuk pengabaian atau melangkahi atau bahkan mengkhianati. Nah, situasi ini yang tampaknya tentu kemudian memunculkan sindiran-sindiran dan juga tudingan-tudingan kritis dari teman-teman di PDIP terhadap dalam konteks ini lingkup keluarga Pak Jokowi dan juga pasangan Prabowo Gibran. Tetapi kita nanti akan menguji apakah memang betul argumen yang disampaikan oleh Pak Jarod dan teman-teman PDIP itu betul-betul sifatnya temporer ataukah memang didasarkan pada sebuah fakta-fakta politik yang cukup real, cukup faktual di lapangan bahwa memang terjadi kemunduran demokrasi. Jadi democratic regress atau democratic decline itu bukan sebuah narasi, bukan hanya sebuah isu atau gimmick, tetapi betul-betul terjadi. Dan kita sudah menotis itu sejak beberapa tahun yang lalu. Baik, kemudian pertanyaannya ke Mas Jarod, apakah PDIP masih belum bisa move on nih, Mas Jarod, karena Gibran maju sebagai cawapres, tapi nanti jawab usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom.
Kami lanjutkan kembali dialog ini bersama narasumber Mas Jarod dari PDIP dan juga Mas Koirul Umam soal sindiran politik yang kerap dilontarkan oleh sejumlah elit partai politik dari PDIP soal majunya Gibran sebagai pendampingnya Prabowo di Pilpres mendatang. Mas Jarod, tadi sebelum jeda saya menanyakan soal apakah masih belum move on ya PDIP atau Anda Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Mas Jarod. Bukan masalah Hmm. move on atau tidak move on ini, Ranos ya. Ya. Ini masalah yang mendasar di dalam sistem demokrasi kita, gitu ya. Kalau PD Perjuangan sih semakin yakin bahwa pemilik kedaulatan itu ada rakyat. Dan tadi Mas Umam menyampaikan apakah apa yang kami sampaikan itu hanya sekedar temporal. Enggak. Inilah jalan yang kita tempuh untuk menjamin bahwa demokrasi kita itu di rel yang benar, ya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada penggunaan alat-alat kekuasaan negara, merekayasa konstitusi, kemudian mengintervensi dengan hukum dan kekuasaan, ya. Maka marilah kita ini sudah memasuki reformasi, sudah 5 kali pemilihan nih, pemilu ini, sehingga ke depan ya demokrasi kita itu semakin matang dan semakin substantif. Masyarakat sudah sangat cerdas. Apa yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya bukan sindiran, itu fakta yang saya temui ketika saya ketemu sama warga masyarakat. Artinya apa? Mereka itu sudah cerdas loh. Jangan, sudah tidak bisa lagi dibungkam, apalagi dengan sosial media yang sangat luar biasa. Mereka bisa mencari informasi kemana-mana. Ya, oleh karena itu sekali lagi, kalau kita ingin ya demokrasi ini berjalan sehat, sekarang ini pertaruhannya itu kepada integritas dari majelis di Mahkamah Konstitusi, ya, majelis kehormatan di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja seperti apa, apakah betul terjadi pelanggaran atau tidak. Harusnya yang dijawab seperti itu. Apakah betul prosesnya itu sudah benar? Apakah betul keputusan MK yang final and binding, keputusan nomor 90 itu betul, ya? Sehingga kalau ini benar semua, kenapa harus dibentuk majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi? Dengan banyak sekali pengaduan-pengaduan dan semua hakim Mahkamah Konstitusi diadukan. Dan yang paling banyak menerima pengaduan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang notabene itu adalah pamannya Mas Gibran, itu ya. Baik. Mas Umam, melihat situasi saat ini yang kerap kita dengarkan ya, ada berbalas pantun, kemudian Puan Maharani juga menyinggung soal kawan menjadi lawan, Mas Jarod juga ada menyatakan ada cerminan neo Orde Baru. Apakah ini membuat elektoral pasangan dari Prabowo Gibran ini akan berpengaruh ya pada Pilpres mendatang? Ya, berpengaruh atau tidak, itu akan ditentukan oleh bagaimana dinamika politik ke depan, Mas Heranov. Karena bagaimanapun juga, memang dalam konteks masyarakat politik di Indonesia, itu ada kelas-kelasnya. Dalam kelompok masyarakat di level akar rumput, dengan tingkat literasi yang relatif lebih terbatas, barangkali memang tidak begitu nempel isu-isu tentang demokrasi. Tetapi bagi kelompok kelas menengah terdidik, yang relatif berada di wilayah perkotaan dengan tingkat literasi yang cukup memadai, hal-hal semacam ini tentu menjadi isu-isu sensitif. Dan yang menjadi catatan penting adalah mereka seringkali adalah menjadi segmen pemilih yang terkategori undecided voters dan swing voters. Nah, belajar dari pilpres-pilpres kita sebelumnya, opsi atau jumlah dari undecided voters dan swing voters itu bisa cukup beragam, mulai dari 20 sampai sekitar 30%. Dan di tengah situasi kompetisi yang ketat, ketika kemudian terjadi stagnasi elektabilitas dari pasangan capres-cawapres, kelompok masyarakat kritis dari kelas menengah terdidik itulah yang kemudian akan menentukan di mana kemudian mereka akan berpihak, dan keberpihakan mereka seringkali akan menjadi penentu kemenangan seorang capres-cawapres. Nah, oleh karena itu, hal ini tentunya harus menjadi sebuah early warning system bagi siapapun. Tentu bagi teman-teman di PDIP akan terus menyuarakan itu. Dan di saat yang sama barangkali di Koalisi Perubahan juga akan menyuarakan hal yang sama. Tetapi di sisi yang lain, tentu bagi kelompok Prabowo Gibran tidak boleh mengunderestimate hal-hal seperti ini. Jangan dipikir ini tidak di quote by quote, tidak dimakan oleh kelompok masyarakat di akar rumput yang mungkin barangkali bisa didekati dengan hal-hal yang menghibur atau dengan politik transaksional berupa bansos dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal hal ini terus digoreng, terus
dihidupkan, maka ada kelompok kritis masyarakat terkategori undecided dan swing voters yang justru akan menjadi bagian dari penentu kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Jadi ini adalah early warning system, harus dimitigasi dengan baik. Sampai kapan nanti Mas Jarod akan Anda gaungkan, Mas Jarod, soal neo atau cerminan neo rezim Orde Baru ini? Apakah sampai masa kampanye nanti atau saat pemilu 2024 dimulai? Begini, ini kan saya menyampaikan seperti itu ya terkait dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Hati-hati, ini pola-pola neo Orde Baru, ya, di mana lembaga yudikatif, bahkan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi yang diisi oleh sosok-sosok yang sangat teruji harusnya, ya, karena keputusannya itu betul-betul final and binding, ya, itu bisa diintervensi loh. Hati-hati loh. Bayangkan satu Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat, yang menjaga konstitusi kita, yang melaksanakan konstitusi kita supaya tidak melenceng, itu dengan mudahnya bisa diintervensi. Hati-hati ya. Jadi ini prosesnya yang tidak benar. Ya. Maka daripada itu kami yakin akan integritas dari majelis kehormatan ini untuk bisa membuka semuanya. Sehingga masyarakat itu bisa melihat, bisa menilai mana tipe-tipe pemimpin yang baik, yang punya track record yang baik, yang punya proses yang panjang, dan mana sosok-sosok pemimpin yang suka berbohong, yang suka merekayasa, yang suka mengintervensi, dan melanggar pelaksanaan konstitusi. Biarkan masyarakat yang menilai. Kami yakin rakyat itu masih punya hati nurani, punya akal budi, punya moral yang baik, punya nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Kami yakin itu. Sehingga ya keyakinan itu akan menjadi modal yang sangat kuat bagi pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa memastikan bahwa demokrasi ke depan adalah demokrasi yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, sesuai dengan cita-cita reformasi, dan sesuai dengan cita-cita ideologi Pancasila. Tidak satu demokrasi yang dengan mudahnya diintervensi, direkayasa, hanya demi kepentingan individu dan keluarga. Kemarin kita semua bersiarah ke makam Bung Karno. Apa maknanya? Maknanya adalah ada semangat, ada tekad, ada niat dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud bahwa hidupnya didedikasikan betul ya kepada Tuhan, kepada bangsa, dan kepada negara. Bukan ya kekuasaan itu didedikasikan untuk kepentingan individu, keluarga, atau kelompok. Bahwa kita semuanya harus mendedikasikan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Mas Jarod, ya nanti pasangan Prabowo Gibran maju di Pilpres 2024 akan menjadi apa ya, narasi yang Anda tangkap seperti apa? Apakah kawan rasa lawan atau lawan rasa kawan? Silakan. Posisinya udah jelas berbeda, ya kan? Otomatis ini kawan lama yang sekarang menjadi lawan untuk bertanding. Ya, masing-masing tahulah isinya seperti apa, ya. Sehingga ini memudahkan kita. Tapi kami yakin dengan semangat ini bagi kita semua, rakyat Indonesia, para simpatisan, relawan, itu tidak akan gentar, tidak akan takut, ya, untuk melawan berbagai macam, misalnya paksaan, ya, intimidasi, dan sebagainya. Ketika kami ke daerah-daerah, kami melihat luar biasa betul. Terpasang gambarnya apa Mas Kaisang di mana-mana, Mas Umar. Rapi banget gitu ya dengan PSI-nya. Di mana-mana rata, rapi, besar-besar gitu ya. Rakyat tahu loh. Ini sing masang sopo. Di sana pengurusnya nggak ada, berapa biayanya dan sebagainya dan sebagainya. Mereka ngerti loh. Artinya sekali lagi, jangan sekali lagi meremehkan kekuatan rakyat, meremehkan kecerdasan rakyat. Mereka bisa ya memilih pemimpin untuk masa depan Indonesia. Bayangkan yang membawa 275 juta, yang membawa betul-betul satu negara besar, ya tidak boleh coba-coba. Mereka paham itu, dan saya yakin dan percaya gitu ya. Mereka paham itu dan mereka akan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Ini jadikan narasi atau tidak, ini sudah menjadi narasi besar.
yang disuarakan oleh para budayawan, akademisi, intelektual, gerakan-gerakan pro-demokrasi, kampus, dan sebagainya. Kita Baik. ingin supaya ini sebagai masukan betul bagi pemerintah, supaya pemilu ini betul-betul bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Baik. Ini masukan-masukan yang kita perlu sampaikan karena kita berkepentingan supaya Baik, pemilu itu betul Mas. berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ya. Baik, Mas Umam, silakan pertanyaan sama, Mas. PDIP akan menganggap Prabowo Gibran ini seperti kawan rasa lawan atau lawan rasa kawan? Ya, karena kalau misalnya kita cermati sebenarnya argumen kritis yang disampaikan oleh Mas Jarod tentu ini membuat sebagian masyarakat kita bertanya-tanya. Karena argumen-argumen ini praktis baru keluar sekitar ya 2-3 minggu terakhir ini. Yang kita juga tahu bahwa PDIP selama 9 tahun terakhir kita kenal sebagai pemimpin the ruling power, pemimpin dari koalisi partai pemerintahan yang ada. Nah, kalau misal kemudian positioningnya seperti ini, tentu kita masyarakat tentu akan bertanya, apakah kemudian ini sebagai sebuah bentuk ekspresi titik pisah antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi atau tidak? Karena per hari ini juga belum ada putusan real, putusan resmi dari PDIP terhadap dukungan politiknya kepada pemerintahan Jokowi. Di saat yang sama, terkait dengan keanggotaan Gibran sendiri juga seolah mengambang. Ada beberapa statement cukup clear dari Pak Hasto, dari Pak Rudi, tetapi putusan dari DPP sendiri juga belum clear. Artinya apa? Narasi-narasi kritis ini tentu memberikan sebuah ruang refleksi yang lebih luas pada perkembangan demokrasi di Indonesia, tetapi sebagian masyarakat tentu juga akan bertanya-tanya, Mas Jarod, bahwa apakah ini hanya narasi yang sifatnya temporer pada momentum sebelum putaran pertama Pilpres yang barangkali bisa berubah ketika nanti masuk di putaran kedua Pilpres. Nah, tetapi kalau misal memang betul-betul konsisten pada argumen itu, maka hal ini bisa dianggap sebagai sebuah titik pisah dari PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Tetapi per hari ini kita cermati belum ada putusan legal formal dari pihak organisasi PDIP sebagai institusi politik terhadap pemerintahan Jokowi yang per hari ini juga masih memegang kendali penuh atas pemerintahan saat ini. Jadi kawan atau lawan akan ditentukan oleh dinamika politik dan perkembangan situasi ke depan tampaknya. Baik, baik.